Bapa di surga, terima kasih bahwa kami bisa kembali berkumpul dan mengadakan PA setelah libur 2 kali berturut-turut karena Idul Fitri. Dan kami mohon supaya Engkau hadir, tolong kumpulkan semua yang masih dalam perjalanan. Ampuni, sucikan kami semua dari segala dosa dan penuhi kami dengan Roh-Mu dalam sepanjang acara PA ini. Dan tolong hamba menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami percaya kebenaran firman, dan kami juga bisa menjadi pelaku dan penangkap firman, bahkan pemberita firman. Kami juga titipkan acara tanya jawab tentang Tuhan, bimbing jemaat dalam bertanya, dan juga hamba mudah menjawab dan berkati sehingga acara itu bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang salah mengerti, memperjelas yang kabur, dan sebagainya. Kami sadar juga setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan pekerjaannya di dalam bentuk apapun. Dan kami berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang dipakai, kiranya Kau jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih membahas tentang pro kontra persembahan persepuluhan. Dan mulai kali yang lalu itu, yang terakhir kita membahas berkenaan dengan Ibrani pasal yang ke-7. Dan hari ini ada sambungannya, maka yang lalu itu saya sebut session 8A, sekarang session 8B ya. Dulu session 5-nya itu kan sampai A, B, C, D, E. Ya, session 8-nya ada A dan B. Saya tidak tahu ini akan selesai di sini atau tidak, tapi pokoknya rasa-rasanya selesai di sini rasanya. Cuma ini bahannya panjang, saya tidak tahu waktunya bagaimana. Ibrani 7, 1-10 kita akan baca ulang ya, supaya kita bisa ingat kembali apa yang dipersoalkan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Saya ingin ingatkan lagi, saya bukan ingin ngajar tentang Melkisedek ya, karena kalau ngajar tentang ini betul-betul ruwet. Ya, terlalu ruwet namun juga enggak, tapi pokoknya itu bukan tujuan kita. Kita hanya membahas apakah Ibrani 10 ini mendukung atau menentang ajaran tentang persembahan persepuluhan dalam zaman perjanjian baru. Nah, dalam session yang lalu kita sudah membahas banyak argumentasi dari John Owen, dan kita sudah melihat juga bahwa
dalam argumentasinya dia boleh dikatakan tidak membahas Ibrani pasal 7 ya, tapi membahas justru ayat-ayat yang lain. Itu yang saya anggap aneh. Mungkin dia gatel membahas, tapi dia tidak mau membahas khusus persepuluhan. Maka dia punya buku tafsiran Ibrani, dia masukkan di sana. Sekarang saya akan masih tetap lanjutkan tentang komentar-komentar dari John Owen, dan di sini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, beberapa arti dari persembahan persepuluhan. Ini yang dimasukkan oleh dia di dalam bukunya ya. Ini kata-kata John Owen, saya langsung bacakan. Tetapi berkenaan dengan pertanyaan yang ada, saya akan memberikan pemikiran saya secara singkat tentangnya dalam pengamatan dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. Oleh persembahan persepuluhan dimengerti atau hukum yang jelas tentang persembahan persepuluhan, atau membayar 1/10 dari semua milik atau kekayaan dan dari seluruh pertambahan dari bumi atau tanah, atau hanya pembaktian dari suatu bagian tertentu dari apa yang kita punyai pada penggunaan-penggunaan dari kebaktian atau ibadah dan pelayanan dari Allah. Komentar ini konyol saudara ya. Atau ini, atau ini, atau ini. Yang dua, yang pertama masih masuk akal. Yang ketiga ini, atau hanya pembaktian dari suatu bagian tertentu dari apa yang kita punyai pada penggunaan-penggunaan dari kebaktian atau ibadah dan pelayanan dari Allah. Saya tidak tahu poin yang terakhir itu dia dapatkan dari mana. Menurut saya itu jelas-jelas bukan persembahan persepuluhan. Kalau persepuluhan namanya persepuluhan ya mesti 1/10. Tidak bisa cuma dikatakan suatu bagian tertentu ya, harus 1/10. Jadi ini saya kira konyol bagi saya. Saya lanjutkan dengan komentarnya dia. Dia mengatakan demikian. 1. Jika yang belakangan ini yang dimaksudkan, ya cuma bagian tertentu ya. Jika yang belakangan ini yang dimaksudkan, bagi saya tak diragukan atau dipertanyakan bahwa suatu bagian yang banyak atau berlimpah-limpah dari penikmatan atau milik kita harus dipisahkan pada penggunaan dan pelayanan dari kebenaran atau ibadah dari Allah, khususnya pada penyokongan yang cukup atau lumayan atau sebanyak yang dibutuhkan dan terhormat dari mereka yang berjeripayah dalam pelayanan. Jadi kalau cuma sebagian tertentu, dia tidak meragukan, dia setuju semua harus mendukung ya. Pokoknya perkara Tuhan, untuk gereja, untuk hamba Tuhan dan sebagainya dia setuju sekali. Cuma 1/10-nya lain ceritanya ya. Saya lanjutkan, dan bukanlah bagian kecil dari kebingungan atau kekacauan yang kita alami itu, bahwa orang-orang Kristen yang di semua tempat dipaksa untuk membayar 1/10 oleh undang-undang pada satu atau lain hal, apakah mereka mau atau tidak, merasa kecil hati atau tidak mampu, atau menganggap diri mereka sendiri dilepaskan dari tindakan melakukan apa yang Allah secara pasti tuntut dari tangan mereka dalam suatu jalan kewajiban. Tetapi ini bukan alasan dalih bagi siapapun, karena pada umumnya mereka masih mempunyai sisa bagi mereka, sehingga dengan itu mereka bisa melaksanakan kewajiban mereka dengan cara yang bisa diterima. Dan saya hanya bisa bertanya-tanya bagaimana beberapa atau sebagian orang bisa memuaskan hati nurani mereka dalam hal ini, dalam keadaan seperti itu yang tidak akan saya sebutkan sekarang. Jadi memang ada negara, tidak tahu dia masukkan Inggris atau Amerika, saya tidak ngerti, yang dimana undang-undangnya memang sudah langsung narik pajaknya ya 10% gitu ya. Tapi tetap menurut dia orang masih tetap punya sisa dan tetap bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, saya kira tidak ada masalah dengan hal ini. Kalau memang urusan mendukung pekerjaan Tuhan, ya itu bukan persepuluhan bagi saya yang dia bicarakan di sini, maka saya tidak akan mempersoalkan hal ini. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Di bawah ini John Owen lagi-lagi menekankan persembahan sukarela. Ini komentarnya dia. Untuk saya menilai bahwa cara pemeliharaan pelayan-pelayan oleh kemurahan hati yang sukarela dalam suatu jalan kewajiban dan ketaatan kepada Kristus, sekalipun itu kemungkinannya bukan yang paling banyak atau berlimpah-limpah. Kalau sukarela kan memang tidak bisa banyak. Kalau diharuskan 10% itu bisa banyak gitu ya maksudnya. Tetapi adalah yang paling terhormat dari semua yang lain.
Dan saya akan tetap menilai seperti ini sampai saya yakin tentang dua hal. Dari dua hal ini dia tidak yakin ya. Pertama, bahwa hormat yang benar atau sejati tidak terdiri dari rasa hormat dari pikiran manusia pada nilai dan kebergunaan yang sungguh-sungguh dari mereka yang dihormati, tetapi dalam upacara-upacara lahiriah dan pekerjaan-pekerjaan dari atau tentang hormat yang dipaksakan. Dua, bahwa bukanlah kewajiban yang setiap gereja berhutang kepada Kristus untuk memelihara mereka yang berjeripaya dalam firman dan ajaran sesuai dengan kemampuan mereka, atau bahwa di sana ada kewajiban Injil manapun yang dipengaruhi oleh kekerasan atau paksaan. Perhatikan yang saya beri garis bawah dan warna ya. Yang poin pertama itu bagian akhirnya, tetapi dalam upacara-upacara lahiriah dan pekerjaan-pekerjaan dari strip miring tentang hormat yang dipaksakan. Jadi dia menganggap persepuluhan itu upacara lahiriah, ya. Nah, poin kedua bagian terakhir, atau bahwa di sana ada kewajiban Injil manapun yang dipengaruhi oleh kekerasan atau paksaan. Itu dua hal itu dia tidak menerima ya. Karena itu saya berikan tanggapannya. Pertama, apakah memberikan persembahan persepuluhan itu termasuk upacara lahiriah? Saya tidak ngerti dari mana itu. John Owen memang menganggap bahwa hukum tentang persembahan persepuluhan itu termasuk ceremonial law. Nanti kita mungkin akan lihat hal itu. Tapi dia tidak memberikan bukti yang kuat apapun. Tidak ada bukti apapun. Ya, nanti sudah akan lihat ya. Yang kedua, soal poin B, apakah berbakti kepada Tuhan pada hari Sabat bukan termasuk sesuatu yang diharuskan atau pakai istilah dia dipaksakan dalam zaman Perjanjian Baru? Apakah hukum-hukum yang lain dari Perjanjian Lama yang tetap berlaku pada zaman Perjanjian Baru, seperti misalnya hukum kasih, bukannya diharuskan atau kalau pakai istilah dia dipaksakan? Aneh saudara, kalau misalnya persepuluhan berlaku terus, mengapa kok dikatakan kayak dipaksakan, diharuskan, dan itu digunakan secara negatif ya? Semua hukum Tuhan dipaksakan, semua hukum Tuhan diharuskan. Tidak lakukan dosa. Hukum kasih tidak lakukan dosa. Tidak kebaktian atau tetap bekerja pada hari Sabat dosa. Ya, apa itu tidak dipaksakan kalau memang mau pakai istilah dia? Sekarang poin C, bandingkan kata-kata John Owen di atas tadi berkenaan paksaan dan sebagainya dengan kata-kata Arthur Pink di bawah ini. Sebetulnya kata-kata Arthur Pink ini dalam susunan yang agak berbeda sudah pernah saya berikan, tapi di sini dari buku yang lain, jadi kata-katanya agak berbeda. Dia mengatakan demikian. Di sana ada sedikit hal-hal tentang mana banyak dari umat Tuhan lebih menyimpang daripada persoalan memberi pada perkara dan pekerjaannya. Cuma sedikit hal di mana orang lebih menyimpang. Berarti kalau urusan memberi pada pekerjaan Tuhan sangat banyak ya orang yang menyimpang tidak karu-karuan gitu ya. Apakah pemberian-pemberian kita harus diatur oleh perasaan dan dorongan hati yang tiba-tiba? Dorongan hati tiba-tiba itu impulse ya. Atau oleh prinsip atau hukum dan hati nurani? Itu hanya merupakan suatu cara lain dari menanyakan, apakah Allah meninggalkan kita pada kesediaan dari rasa terima kasih dan kemurahan hati? Atau apakah ia telah secara pasti menyatakan pikirannya dan menyatakan berapa bagian dari pemberiannya kepada kita harus diberikan kembali kepadanya? Pasti ia tidak membiarkan atau meninggalkan pokok penting ini tanpa ketentuan. Ia telah memberikan kita firman-Nya sebagai suatu lampu bagi kaki kita, dan karena itu ia tidak bisa telah membiarkan atau meninggalkan kita dalam kegelapan berkenaan dengan kewajiban dan hak apapun dalam urusan kita dengan Dia. Saudara, ini menurut saya seperti saya katakan tempoh hari ya, urusan persembahan persepuluhan itu penting ya. Itu bisa menyangkut apakah gerejanya tetap jalan atau ambruk hancur lebur. Jadi kalau dalam hal seperti itu Tuhan tidak memberikan ketentuan, rasanya aneh ya. Kalau dalam hal yang tidak penting itu lain cerita. Ini hal yang sangat penting menurut saya. Dan karena itu saya setuju sekali dengan kata-kata Arthur Pink. Kalau Owen mengatakan bahwa lebih terhormat dan sebagainya, saya tidak bisa ngerti apa urusannya lebih terhormat kalau itu sukarela begitu ya. Bagi saya tidak ada urusannya. Orang
orang biarpun diharuskan, dia bisa melakukan dengan sukacita. Lalu apa kurang terhormatnya hal itu? Kita hari Sabat diharuskan ke gereja. Kita pergi dengan sukacita, dengan sukarela, tanpa terpaksa. Di mana tidak terhormatnya? Persembahan persepuluhan kalau itu memang diharuskan, kita memberikannya dengan sukarela karena kita memang kepingin menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, melebarkan kerajaan Tuhan, maka tidak hormatnya atau kurang hormatnya ada di mana? Menurut saya ini hal yang sangat-sangat penting, sehingga kalau itu tidak diberikan ketentuan agak aneh ya. Lalu tergantung sak maunya kita, perasaan kita, saya kira sangat tidak masuk akal. Jadi di sini saya jauh lebih setuju dengan komentarnya Arthur Pink. Karena poin yang ketiga, saudara. Dan ini pembahasan John Owen dalam eksposisinya tentang Ibrani 7 ayat yang ke-8. Saya bacakan dulu Ibrani 7 ayat 8 sekali lagi ya. Dan di sini itu bahasa Yunaninya hode. Manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana kata Yunaninya eke, ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi di sini itu menceritakan tentang orang-orang Lewi ya terima persepuluhan. Di sana itu ceritakan si Melkisedek ini ya. Saudara, ingat ya, jadi di sini itu hode, di sana itu eke. Ini dipersoalkan oleh dia. Pada waktu membahas tentang komentarnya dia di sini nih, saya tidak pedulikan komentar apapun kecuali yang berurusan dengan persepuluhan. Ya, ingat itu baik-baik ya. Kalau saudara, dia berkata demikian. 2. Penentuan tentang waktu atau tempat atau cara pertentangan dalam kata-kata keterangan hode dan eke di sini dan di sana. Hode biasanya menunjuk pada tempat, dan beberapa atau sebagian orang beranggapan bahwa sang rasul menghubungkan dengan Yerusalem, kedudukan dari imamat orang Lewi, dan tanah Kanaan merupakan satu-satunya yang bisa ditarik persembahan persepuluhan sesuai dengan hukum Taurat. Karena orang-orang Yahudi memang menilai, dan itu secara benar, bahwa hukum tentang pemberian persembahan persepuluhan yang sah tidak menyebar atau menjangkau di luar batasan dari tanah Kanaan. Suatu bukti yang cukup bahwa itu adalah positif dan bersifat upacara. Ini yang saya katakan tadi ya. Dia menganggap itu hukum upacara, dan itu alasannya dia. Bertentangan dengan ini, ekei di sana harus berarti atau menunjuk pada suatu tempat lain atau tempat apapun di mana imamat dari Melkisedek mempunyai artinya, yaitu dalam agama Kristen. Tapi kebenarannya adalah jika hode di sini berarti atau menunjuk pada suatu tempat yang pasti dan tertentu, maka tempat yang bertentangan dalam ekei di sana harus adalah Salem, di mana Melkisedek tinggal, yang bukan hanya belakangan bisa ditarik persembahan persepuluhan, karena ada di dalam batasan-batasan dari Kanaan, tetapi sangat mungkin adalah Yerusalem sendiri, seperti telah kami nyatakan. Karena itu, dugaan ini adalah terlalu aneh. Juga kita tidak perlu mengikat diri kita sendiri pada arti yang persis dari kata hode, sekalipun itu juga kadang-kadang digunakan berkenaan dengan waktu maupun tempat. Karena itu, kata-kata ini di sini dan di sana menyatakan beberapa keadaan yang berbeda yang dipertimbangkan. Di sini adalah dalam kasus imamat orang Lewi, dan di sana berkenaan dengan kasus Melkisedek seperti dinyatakan Kejadian 14. Saya berikan tanggapannya. Tanggapan pertama, poin A. John Owen menganggap hukum tentang persembahan persepuluhan adalah hukum seremonial atau upacara, tetapi itu didasarkan pada suatu asumsi yang menurut saya salah, bahwa hukum tentang persembahan persepuluhan hanya berlaku di Kanaan. Ini saya kira sudah dibicarakan dalam pelajaran di depan ya. Poin nomor 1 saya sudah membicarakan itu, jadi kalau lupa silahkan dilihat kembali, saya tidak akan ulang di sini. Yang kedua, poin B, tentang Melkisedek sebagai Raja Salem. Ada pro kontra tentang apa artinya istilah itu. Dia disebut Raja Salem, artinya apa? Nah, sekarang akan saya berikan beberapa komentar dari dua orang ya. Pertama adalah Simon Kistemaker.
Simon Kistemaker ini menggantikan William Hendrickson membahas seri lanjutannya ya. Jadi William Hendrickson mati, digantikan oleh dia, dan dia ini dosen saya. Saya tidak pernah pakai bukunya dia. Saya tidak senang orang ini, dan sepanjang saya baca tulisannya dia tidak pernah kena. Nah, tapi di sini ada hal-hal yang bisa saya ambil, biarpun agak meragukan ya. Dia mengatakan begini, Melkisedek adalah raja dari Salem, King of Salem. Maka saya terjemahkan raja dari Salem, suatu kota yang biasanya dikenali atau dianggap Yerusalem. Mazmur 76 ayat 3. Lalu saya berikan di sini Mazmur 76 ayat 2 dan ayat 3 saya bacakan di sini ya. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Kalau dilihat dari kalimatnya ini, memang Salem ini mestinya Yerusalem, rasanya tidak bisa terhindar ya. Tapi anehnya sebentar lagi Simon Kistemaker mengatakan juga ia adalah Raja Salem, dan kata Salem berarti damai. Loh, dia ini maunya apa? Ngomong tobroan sendiri kan, kelihatan kalau tidak karuan kan ya. Tadi kalau memang Raja Salem itu menuju pada Yerusalem, ya jangan dipersoalkan damai. Kalau dia persoalan damai ya jangan ngomong Yerusalem. Dia ngambil dua-dua, ini jadi konyol bagi saya. Jadi menurut saya ini kok dua kontradiksi. Saya ambil seorang penafsir yang lain, saudara, J. Vernon McGee, tentang Ibrani 7 ayat 2. Dia berkata demikian: telah dianggap oleh beberapa atau sebagian orang bahwa Salem adalah Yerusalem. Saya sama sekali tidak menganggap bahwa itu adalah benar. Dia nolak habis-habisan ya. Salem bukanlah suatu tempat. Kata Salem berarti damai, dan mirip dengan shalom ya. Salem berarti damai. Ia tidak berkata bahwa Melkisedek adalah raja dari Yerusalem. Ia adalah raja damai. Ia adalah seseorang yang bisa membuat damai pada zaman itu. Saya yakin ia adalah raja dari suatu kota hurufiah di suatu tempat. Tetapi itu tidak berarti ia adalah raja dari Yerusalem. Itu bisa adalah tempat manapun. Ia adalah raja damai. Jadi kalau orang ini lebih tegas ya. Kalau si Kistemaker plan ini raja Yerusalem atau raja damai, yang mana? Tapi kalau dia terang-terangan, enggak, bukan Yerusalem. Salem itu damai, jadi dia adalah raja damai. Ini bukan Yerusalem. Raja mana? Enggak tahu. Pasti ada kotanya, tapi bukan Yerusalem. Ini adalah raja damai. Nah, tafsiran ini saya pikir sangat memungkinkan karena dua alasan. Pertama, kan Melkisedek tipe dari Kristus ya. Kristus adalah raja atau pangeran damai, Yesaya 9 ayat 5. Sehingga kalau Melkisedek yang adalah tipenya itu juga adalah raja damai, maka itu cocok ya. Saya bacakan Yesaya 9 ayat 5. Kalau dalam bahasa Inggris memang diterjemahkan Prince of Peace, tetapi di dalam terjemahan kita disebutkan raja damai. Ya, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi Raja Damai itu gelar Kristus. Jadi kalau Melkisedek tipenya juga Raja Damai, cocok ya. Yang kedua, ini juga cocok dengan kata-kata dari Ibrani 7 ayat 2. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Indonesia mesti pakai damai sejahtera. Mengapa dikasih sejahtera itu saya tidak ngerti dari mana ya. Inggrisnya cuma peace ya. Kita lihat dalam King James, King of Salem, which is King of Peace. Jadi mestinya raja damai gitu saja ya. RSV juga, NIV dan sebagainya semua sama. Jadi King of Peace, raja damai. Jadi kalau kita lihat dari arti yang diberikan oleh Ibrani 7 ayat 2 sendiri, Raja Salem itu adalah raja damai. Kok bisa diarahkan ke Yerusalem dari mana? Ya, ayatnya ngomong sendiri. Jadi menurut saya kata-kata Vernon McGee ini jauh lebih bisa diterima, baik dibandingkan dengan John Owen maupun dengan Kistemaker yang pelin-pelan. Saya yakin bahwa Salem ini bukan menunjuk pada Yerusalem, tetapi menunjuk pada damai. Jadi dia adalah raja damai ya.
Dan kalau memang Raja Damai, kita tidak tahu tempatnya dia di mana. Apa itu Kanaan atau bukan Kanaan, kita tidak ngerti. Nah, sekarang poin keempat, saudara. Lanjutan pembahasan John Owen tentang Ibrani 7 ayat yang ke-8. Tadi kan sudah bahas Ibrani 7 ayat 8, tetapi sekarang lanjutannya, dia mengatakan demikian. Dasar dari perbandingan itu dalam mana keduanya setuju adalah dalam ini, bahwa mereka menerima persembahan persepuluhan. Jadi baik orang Lewi maupun Melkisedek ya, itu dinyatakan dari satu jenis saja, yaitu imam-imam Lewi. Mereka menerima persembahan persepuluhan. Tetapi itu dimengerti tentang yang lain juga, dalam mana kata itu diulang dan dimasukkan atau disisipkan dalam terjemahan kita. Tetapi di sana ia menerima mereka atau persembahan persepuluhan dekatas lambanusi. Mereka memang menerima persembahan persepuluhan dalam present tense. Tetapi bisa dikatakan di sana tidak ada siapapun yang pada waktu itu melakukan hal itu. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang melakukan hal itu, memberikan persepuluhan. Atau setidaknya de jure atau berdasarkan hukum bisa melakukan begitu. Mengingat hukum tentang persembahan persepuluhan telah dihapuskan. Karena itu suatu pertukaran dalam kurung tenses bisa diizinkan di sini tentang saat present untuk itu yang sudah lalu atau lampau. Mereka menerima, yaitu mereka dulu menerima pada waktu hukum Taurat masih berlaku. Tetapi ini juga tidak perlu dilakukan, karena seperti telah saya perhatikan sebelumnya, Sang Rasul mengakui atau menganggapnya sebagai benar bahwa sistem penyembahan atau ibadah Musa masih berlanjut, dan berargumentasi pada penerimaan itu pada keharusan dari penghapusannya yang mendekat. Tapi di sini kita tidak membutuhkan penggunaan anggapan ini, karena kata-katanya tidak menentukan waktu atau tempatnya, tetapi keadaan dari agama di bawah hukum Taurat. Menurut hukum Taurat, persembahan persepuluhan dibayarkan kepada dan diterima oleh orang-orang seperti itu. Karena itu, ini disetujui bahwa baik imam-imam Lewi maupun Melkisedek menerima persembahan persepuluhan. Saudara, saya ingin tekankan sekali lagi ya, saya bukan ingin mempersoalkan Ibrani 7-nya atau Melkisedeknya atau apapun. Saya hanya membahas kata-kata John Owen yang berhubungan dengan persembahan persepuluhan. Dan dalam kata komentarnya tadi ini, John Owen mengatakan bahwa pada saat itu, pada abad pertama itu ya, tidak ada yang melakukan hukum tentang persembahan persepuluhan, karena hukum itu telah dihapuskan. Tapi saudara, argumentasinya apa? Nol. Ini yang saya heran dengan John Owen ya. Dia seorang pendebat yang luar biasa hebatnya. Mengapa berargumentasi seperti ini tanpa argumentasi, saudara? Dia hanya menyatakan seperti yang kali yang lalu saya sudah katakan ya, take it for granted ya, dianggap begitu saja sebagai benar, dan itu tidak bisa diterima. Saya akan bandingkan dengan kata-kata F.F. Bruce di bawah ini, di mana dia berkata demikian: di Israel hasil dari tanah diambil persembahan persepuluhan tahun demi tahun, dan persembahan persepuluhan dialokasikan pada suku Lewi sebagai suatu warisan. Imamat 18:21, hukum atau perintah dari ayat 5. Dan 1/10 dari persembahan persepuluhan itu selanjutnya ditandai untuk imamat. Bilangan 18 ayat 26 untuk imam maksudnya ya. Pada zaman Nehemia, orang-orang Lewi menerima persembahan persepuluhan di bawah pengawasan dari imam-imam, dan membawa persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan ke bait suci untuk diberikan kepada imam-imam. Nehemia 10 ayat 38 dan seterusnya. Tetapi pada abad pertama Masehi, di sana ada alasan untuk menganggap bahwa pelaksanaan dari persembahan persepuluhan dilaksanakan oleh imam-imam. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa pandangan F.F. Bruce kontras dengan John Owen. John Owen bilang saat itu tidak ada orang ngasih persepuluhan, sudah dihapuskan. F.F. Bruce berkata pada abad pertama Masehi di sana ada alasan untuk menganggap bahwa pelaksanaan dari persembahan persepuluhan dilaksanakan oleh imam-imam. Apa alasannya dia maksudkan? Memang alasannya tidak terlalu menyolok, tapi dia berkata penulis itu mengatakan diberikan kepada imam. Padahal kalau menurut Taurat kan diberikannya kepada Lewi, ya, orang Lewi gitu ya. Jadi mungkin pada abad pertama itu alasannya dia ya, diberikannya kepada imam. Jadi dalam zaman PL yang narik adalah Lewi, tapi dia berkata pada abad pertama Masehi
pelaksanaan dari persepuluhan itu dilaksanakan bukan oleh orang Lewi, tetapi oleh imam. Tapi yang penting dia maksudkan ada hukum persembahan persepuluhan dijalankan tetap. Berbeda dengan John Owen yang bilang nggak ada yang melakukan. Harus diakui F.F. Bruce itu juga, atau dikatakan tanpa dasar, atau dasarnya tidak pasan kuat bagaimana tidak, ya. Tetapi hal yang sama dilakukan oleh John Owen. Sama tidak ada dasarnya kalau mau dikatakan F.F. Bruce tidak punya dasar. Owen lebih tidak punya dasar menurut saya untuk mengatakan bahwa tidak ada yang melakukan hukum persembahan persepuluhan pada abad pertama Masehi. Ya, jadi ini tanggapan saya. Saya tidak menanggapi hal-hal yang lain yang tidak berurusan dengan persembahan persepuluhan. Sekarang poin kelima. Komentar aneh dari John Owen. Ini kata-kata dia. Saya tidak akan masuk ke dalam penyimpangan panjang apapun tentang pokok yang diperdebatkan ini. Itu adalah sedemikian rupa dalam mana berbagai-bagai kepentingan manusia telah melibatkan kerajinan mereka yang tertinggi pada sisi yang ini maupun sisi yang lain. Dan tanpa kekhawatiran berkenaan dengan pelanggaran atau tindakan menyinggung, saya akan minta izin untuk mengatakan bahwa bukanlah pembelaan atau dalih yang aman bagi banyak orang untuk berkeras bahwa persembahan persepuluhan adalah harus dan ilahi, seperti mereka katakan, yaitu oleh suatu hukum yang mengikat dari Allah sekarang di bawah Injil. Jadi dia tidak setuju kan ya. Tapi sekarang dia mengatakan demikian, karena biarlah hukum dan kebiasaan atau praktek ada seperti yang dikehendakinya, tak ada yang lebih pasti daripada bahwa di sana tidak ada apapun yang harus di bawah Injil. Omongan ini kok aneh ya. Tidak ada yang harus di bawah Injil. Berdasarkan atas hukum Allah atau kebiasaan atau praktek berkenaan dengan penyembahan atau ibadahnya kepada siapapun yang tidak menyerahkan sepenuhnya diri mereka sendiri pada pelayanan dan berjeripayah dalam firman dan ajaran, kecuali mereka adalah orang-orang yang tidak mampu oleh usia dan kelemahan-kelemahan yang tidak boleh ditinggalkan sepanjang hidup mereka. Bagi orang-orang untuk hidup dalam kesenangan dan kemalasan sesuai dengan kemegahan, kesia-siaan dan kebesaran dari dunia, tidak bangun pagi ataupun tidur terlambat, juga tidak menghabiskan waktu atau kekuatan mereka dalam pelayanan dari gereja sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang dituntut dari semua pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta darinya dalam Injil, untuk bernyanyi bagi diri mereka sendiri bahwa persembahan persepuluhan adalah hak mereka oleh penetapan dan hukum Allah, merupakan suatu khayalan tolol, suatu mimpi yang akan memenuhi mereka dengan kebingungan pada saat mereka terbangun. Saudara, rasanya di sini John Owen ini mengizinkan persembahan persepuluhan bagi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia bangun pagi, dia tidur malam, dia kerja mati-matian. Kalau yang dia tidak bangun pagi, dia tidak tidur malam, dia tidak kerja serius, itu bagi dia khayalan. Tapi kalau yang sungguh-sungguh, berarti dia kelihatannya setuju. Dan Roy pernah berikan yang apa itu, Owen dan Kelly, Owen Kelly sendiri waktu membahas bagian ini menganggap bahwa di sini John Owen mengizinkan. Cuma katanya dia, John Owen hanya sungkan sama orang-orang yang mendukung persembahan persepuluhan. Kok lucu, orang ini tahu sungkan dari mana? Saya belum pernah tahu tuh John Owen sungkan gitu ya. Cuma memang kelihatannya di sini dia mengizinkan persembahan persepuluhan bagi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan ini aneh dan rasanya bertentangan dengan bagian-bagian lain dari tulisannya tentang Ibrani 7, di mana dia menentang tetap berlakunya persembahan persepuluhan dalam zaman perjanjian baru. Nah, saudara, sebagai kesimpulan ya, John Owen menentang persembahan persepuluhan dalam tafsirannya, buku tafsirannya tentang Ibrani 7. Tetapi hal yang menyolok bagi saya bahwa dia menentang persembahan persepuluhan tanpa menggunakan penafsirannya tentang Ibrani 7 ini sama sekali. Yang dia bahas adalah membantah penggunaan ayat-ayat lain yang menurut dia digunakan oleh orang-orang yang pro persembahan persepuluhan. Dan bahkan kebanyakan ayat yang dia bahas, saya sendiri tidak pernah gunakan untuk menekankan keharusan memberikan persembahan persepuluhan. Saya pakai ayat lain. Ayat yang dia bahas malah saya tidak pakai.
Dan pembahasan tentang ayat-ayat yang saya gunakan, dia bahas secara sangat tidak memuaskan karena menggunakan argument from silence. Ini sudah saya bahas pada kali yang lalu. Argumentasi dalam kediaman. Misalnya berkenaan dengan 1 Korintus 9, 13-14. Hanya karena tidak ada istilah persembahan persepuluhan, maka dianggap tidak bicara. Paulus tidak menuntut karena tidak ada. Saudara, aneh saya pikir ya. Saya sudah ngomong dengan Roy juga merasa aneh. Dia bantah persepuluhan dalam buku tafsiran tentang Ibrani 7, tapi tidak menggunakan ayat. Baca terus sampai tafsirnya dia sampai ayat 12 dan seterusnya. Tidak ada. Setelah ini dia cuma bilang imamatnya Lewi berakhir begitu saja, tanpa menghubungkan lagi dengan persepuluhan. Jadi yang sudah saya berikan ini ya itu saja yang dia berikan. Nah, berbeda sekali dengan yang akan saya berikan nanti, tafsiran dari Calvin dan Arthur Pink tentang surat Ibrani. Mereka betul-betul menggunakan eksposisi dari ayat-ayat dalam Ibrani 7 untuk mengharuskan persembahan persepuluhan. Owen menentang, tapi tidak menggunakan eksposisi dari ayat-ayat dalam Ibrani 7. Dia menggunakan ayat lain, dia bantah orang-orang, tapi dia tidak menggunakan eksposisi dari ayat-ayat dalam Ibrani 7 untuk menentang persembahan persepuluhan. Tapi Calvin dan Arthur Pink mereka menggunakan untuk mendukung. Ya, nanti kita akan lihat ya. Sekarang saudara, saya akan membahas eksposisi dari penafsir-penafsir lain berkenaan dengan tentang Ibrani 7 ya, berkenaan dengan persembahan persepuluhan. Saya akan kutip lagi J. Vernon McGee tadi ya, tentang Ibrani 7 ayat 5. Dia berkata demikian. Dalam Abraham, anak-anak Lewi yang diturunkan dari Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Ini menunjukkan bahwa Melkisedek lebih tinggi dari Harun dan keluarganya. Sahabatku, salah satu cara dalam mana engkau mengakui ketuhanan dari Yesus Kristus adalah dengan datang dan memberi pemberian kepada Dia. Setiap pemberian seharusnya harus lebih dari sekedar kepada suatu gereja atau suatu pelayanan yang lain. Itu harus merupakan suatu pemberian kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengakui ketuhanannya dan engkau adalah seorang imam yang sedang berbakti atau menyembah pada waktu engkau membawa suatu pemberian kepada Dia. Saudara, saya berikan catatan ya, sebetulnya penafsir ini tidak memberikan argumentasi tentang persembahan persepuluhan masih berlaku atau tidak berlaku, tidak ya. Tapi kutipan ini saya berikan di sini hanya karena saya memang anggap kata-katanya memang bagus ya. Jadi Abraham memberikan kepada Melkisedek, menunjukkan Melkisedek lebih tinggi dari Harun dan keluarga dan sebagainya, juga dari Abraham. Dan kalau saudara mengakui ketuhanan dari Kristus, maka salah satu caranya adalah dengan datang dan memberi pemberian kepada Dia. Dan ingat, itu setiap saudara memberikan persembahan dimanapun, saudara bukan sekedar memberi kepada gereja, bukan sekedar memberi pada suatu pelayanan tertentu. Saudara memberi kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita tidak bisa ya memberi sembarangan memberi. Ingat, kita tidak memberi kepada orang, kita tidak memberi kepada pendeta, kita tidak memberi kepada GKRI Golgota, tidak. Kita tidak memberi kepada bahkan aliran Calvinisme atau Reform, tidak. Kita memberi kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang kalau diberikannya kepada gereja yang sesat, tidak bisa, tetap tidak memungkinkan. Kita harus pilih gereja yang benar. Tapi gereja manapun yang benar saya berikan, saya tetap selalu ingat, aku tidak beri kepada gereja atau pendeta atau siapapun. Aku memberi kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap memberikan persembahan selalu ingat, saudara memberi kepada Kristus. Dan pikirkan, apakah persembahan saudara pantas untuk diberikan kepada Tuhan, ya atau tidak? Saya mungkin pernah cerita di suatu gereja itu ada, entah mulai kapan, pokoknya tahu-tahu selalu ditaruh kotak di pintu keluar ya. Dan kotak itu ditulisi PMUT. Ada lubangnya, saudara bisa masukkan uang ke kotak itu gitu ya. PMUT itu singkatan pemungutan
atau persembahan, saya lupa pemungut atau persembahan, mata uang terkecil. Apa maksudnya saudara? Mereka mikir, kalau saudara punya duit cilik ya, katakanlah 100 rupiah atau 200 rupiah, seringkali dibuang-buang, daripada dibuang-buang masuk ke sana gitu. Dikumpulkan kan jadi banyak. Saya tanya saudara, bagus apa enggak ide itu? Itu memberikan kepada siapa saudara? Berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berikan mata uang terkecil yang kita punya, yang daripada dibuang-buang, kasihkan kepada Tuhan. Kira banyak saya pikir, gendeng tak pikir. Kalau PMUT-nya, T-nya itu terbesar, itu masih saya bisa terima, terkecil. Tapi tidak ada orang yang cukup kritis untuk mengkritik hal itu. Dan itu jalan tuh beberapa waktu lamanya. Saya tidak tahu berapa lama karena saya tidak rutin ke gereja itu. Jadi saudara selalu pikir ya, waktu kita memberikan kepada Tuhan. Ya. Jadi ini bagusnya kata-kata ini karena itu saya berikan di sini. Sekarang kita lihat eksposisi Calvin tentang Ibrani 7 berkenaan dengan persembahan persepuluhan. Saya memberikan banyak kutipan ya. Tunggu saja nanti ada waktunya dia sampai pada bagian itu, betul-betul memastikan bahwa dia menggunakan ayat itu mendukung persembahan persepuluhan, tapi dari awalnya bisa saja tidak. Sekarang dia berkata demikian dalam tafsiran tentang ayat 4 ya. Sekarang pertimbangkanlah atau camkanlah dan terusnya. Ini adalah perbandingan keempat antara Kristus dan Melkisedek, bahwa Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada dia. Tetapi sekaligus persembahan persepuluhan diadakan karena beberapa alasan. Tapi sang rasul di sini hanya menunjuk pada apa yang berguna untuk tujuannya saat ini. Satu alasan mengapa persembahan persepuluhan dibayarkan pada orang-orang Lewi adalah karena mereka adalah anak-anak atau keturunan Abraham. Kepada keturunan siapa tanah itu dijanjikan, maka adalah oleh hak keturunan bahwa sebagian dari tanah itu dibagikan kepada mereka. Tapi karena mereka tidak diizinkan untuk memiliki tanah, suatu kompensasi atau penggantian kerugian dibuat bagi mereka dalam persembahan persepuluhan. Di sana juga ada alasan yang lain, bahwa karena mereka mengambil tempat dalam pelayanan Allah dan pelayanan umum dari gereja, adalah benar bahwa mereka harus ditopang atau disokong oleh pengeluaran umum dari bangsa itu. Maka sisa dari bangsa Israel, sisa selain Lewi ya, suku yang lain ya, berhutang persembahan persepuluhan kepada mereka sebagai suatu balasan untuk pekerjaan mereka. Tapi alasan-alasan ini sama sekali tidak berhubungan dengan pokok saat ini, karena itu sang rasul melewatinya. Satu-satunya alasan yang sekarang dinyatakan adalah bahwa karena bangsa itu mempersembahkan persembahan persepuluhan sebagai suatu upeti atau penghormatan yang keramat atau kudus kepada Allah, orang-orang Lewi hanya menerimanya. Maka kelihatannya bukan suatu kehormatan yang kecil bahwa Allah dengan suatu cara menggantikan mereka untuk dirinya sendiri. Perhatikan ya, dia tetap menganggap kehormatan. Bahkan pada PL itu harus. Kalau Owen berkata kurang terhormat rasanya kan ya. Sekarang kata-kata terakhirnya, maka argumentasinya adalah ini: Abraham yang melampaui semua yang lain adalah lebih rendah dari Melkisedek. Maka Melkisedek mempunyai tempat tertinggi dari kehormatan dan harus dianggap lebih tinggi dari semua anak-anak atau keturunan Lewi. Bagian pertama dibuktikan karena apa yang Abraham berhutang pada Allah, ia berikan kepada Melkisedek. Maka dengan memberinya 1/10, ia mengakui dirinya sendiri sebagai lebih rendah. Ya, dia memberi itu mengakui dirinya lebih rendah. Sekarang saya lanjutkan komentar Calvin tentang ayat 5 sekarang ya. Dia berkata demikian: dan sesungguhnya mereka, dan seterusnya, adalah lebih cocok untuk menerjemahkan kata-kata itu demikian, karena mereka adalah anak-anak Lewi. Sang rasul memang tidak memberikan itu sebagai suatu alasan bahwa mereka menerima persembahan persepuluhan karena mereka adalah anak-anak Lewi. Tetapi ia sedang membandingkan seluruh suku dengan Melkisedek dengan cara ini. Sekalipun Allah memberikan kepada orang-orang Lewi hak untuk mendapatkan persembahan persepuluhan dari bangsa itu, dan dengan demikian meletakkan mereka di atas semua orang Israel, tapi mereka semua telah diturunkan dari orang tua yang sama. Dan Abraham, bapak dari mereka semua, memberikan persembahan persepuluhan kepada seorang imam dari bangsa yang lain. Maka semua keturunan Abraham
adalah lebih rendah dari imam ini. Demikianlah hak yang diberikan kepada orang-orang Lewi adalah khusus berkenaan dengan saudara-saudara mereka. Tetapi Melkisedek tanpa kecuali menempati tempat tertinggi, sehingga semua adalah lebih rendah dari dia. Beberapa orang atau sebagian orang menganggap bahwa persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan yang dimaksudkan. Kalau untuk Lewi kan persepuluhan, tapi kalau untuk imam kan persepuluhan dari persepuluhan. Karena itu beberapa orang menganggap, oh ini untuk imam mesti persepuluhan dari persepuluhan, yang orang-orang Lewi berikan kepada imam-imam yang lebih tinggi. Tetapi di sana tidak ada alasan untuk membatasi pernyataan umum itu seperti itu. Maka pandangan yang telah saya berikan adalah yang paling memungkinkan. Saudara, Abraham memberikan kepada imam, tapi dia tetap memberikannya 1/10, bukan 1/10 dari 1/10. Saya kira itu argumentasi Calvin, maka dia berkata tidak berlaku seperti itu. Ya. Sekarang tafsiran Calvin tentang ayat 6. Memberkati dia dan terusnya. Ini adalah perbandingan kelima antara Kristus dan Melkisedek. Sang Rasul menganggapnya sebagai suatu prinsip yang diterima atau diakui, bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan lalu ia menambahkan bahwa Melkisedek memberkati Abraham, maka kesimpulannya adalah bahwa yang lebih rendah adalah Abraham. Tetapi demi menguatkan argumentasinya, ia lagi-lagi menaikkan kewibawaan dari Abraham. Karena makin mulia Abraham dibuat, makin tinggi kewibawaan dari Melkisedek terlihat. Nah, Melkisedek di atasnya Abraham. Abraham ditinggikan supaya ini lebih tinggi lagi. Karena ini tipe dari Kristus, saudara ingat ya. Untuk tujuan ini ia berkata bahwa Abraham mempunyai janji-janji, dengan mana ia maksudkan bahwa ia adalah yang pertama dari bangsa yang kudus itu, dengan siapa Allah telah membuat perjanjian tentang hidup yang kekal. Memang bukan suatu kehormatan yang umum bahwa Allah memilih dia dari semua sisanya, supaya ia bisa meletakkan atau menempatkan dengan dia hak dari adopsi dan kesaksian dari kasihnya. Tetapi semua ini bukanlah halangan bahwa ia tidak boleh menundukkan dirinya sendiri dalam semua keunggulannya pada imamat dari Melkisedek. Ya, Abraham setinggi apapun bukan halangan, dia tetap menundukkan diri. Melkisedeknya lebih tinggi lagi. Maka kita melihat betapa besar ia terhadap siapa Abraham memberi tempat dalam dua hal ini. Bahwa ia membiarkan dirinya sendiri diberkati olehnya, dan bahwa ia memberikan persembahan persepuluhan kepadanya sebagai wakil Allah. Kalau Melkisedek memberkati, Melkisedeknya lebih tinggi. Abraham memberikan 1/10, Melkisedeknya lebih tinggi juga. Dua hal itu menunjukkan Melkisedek lebih tinggi. Jadi Abraham ditinggikan memang, tapi untuk menunjukkan bahwa Melkisedeknya lebih tinggi lagi. Karena ini tipe dari Kristus, ya. Jadi ini mau setinggi apapun, ininya harus lebih tinggi lagi. Kan saudara, Ibrani 7 ayat yang ke-8. Nah, ini kata-katanya tadi sudah saya persoalkan sedikit, tapi ada bagian yang belum saya persoalkan ya. Saya akan bacakan. Ini Roy agak sukar melihat, tidak bisa melihat. Ini ada terjemahan yang salah sebetulnya, cuma Roy tidak akan bisa melihat dalam terjemahan Indonesia. Soalnya salahnya hanya huruf besar dan huruf kecil, tidak bisa dilihat bahkan kalau Roy nyebel. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana I-nya huruf besar, ya. Di sana ia yang tentang dianya D huruf besar, diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi kalimatnya, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Ini tentang orang-orang Lewi terima persepuluhan ya. Dan di sana ia, ini Melkisedek, kok bisa ini huruf besar dari mana saudara? Yang tentang D-nya huruf besar lagi, diberi kesaksian bahwa ia hidup. Saudara, kata-kata ia dan dia tidak seharusnya diawali dengan huruf besar. Karena kedua kata ini menunjuk pada Melkisedek, bukan menunjuk kepada Kristus atau Allah. Dalam terjemahan dari King James, kalau saya terjemahkan, dan di sini orang-orang yang bisa mati menerima persembahan persepuluhan. Tapi di sana ianya tetap huruf kecil, menerima persembahan persepuluhan itu tentang siapa disaksikan bahwa ia hidup, ianya huruf kecil lagi. Kalau saudara lihat terjemahan-terjemahan dari RSV, NIV dan NSB saya berikan semua di sini, tidak ada yang memberikan huruf besar. Memang kitab bahasa Inggris kadang-kadang ia itu kadang-kadang tetap diberikan huruf kecil ya. Tetapi ini semua terjemahan NIV, NASB, RSV, King James, ia dan dianya semua pakai huruf kecil. Jadi saya berikan di sini hanya untuk menunjukkan itu saja, tidak ada hal yang lain lagi.
Jadi saudara, sebetulnya terjemahnya salah, ia dan dia, dua-dua pakai huruf kecil karena itu menunjuk pada Melkisedek, bukan menunjuk kepada Kristus. Kan saudara, setelah membetulkan ayatnya, kita berikan tafsiran, kita lihat tafsiran Calvin tentang ayat yang ke-8 ini. Yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Ini masih saya pakai huruf besar, ya, tapi sebetulnya huruf kecil ya. Ia mengambil kediaman berkenaan dengan kematiannya, seperti telah saya katakan. Kan Alkitab diam tentang kematian Melkisedek, ya. Tidak ada di lahirnya juga diam, silsilahnya dia diam, tidak ada silsilah, tidak ada bapak, tidak ada ibu katanya ya. Ia mengambil kediaman berkenaan kematiannya, seperti telah saya katakan, sebagai suatu bukti dari kehidupannya. Ini memang tidak berlaku dengan berkenaan dengan orang lain, tapi berkenaan dengan Melkisedek itu secara benar harus dianggap seperti itu, karena ia adalah tipe dari Kristus. Karena kerajaan rohani dan imamat Kristus yang dibicarakan di sini, di sana tidak ada tempat tersisa untuk dugaan-dugaan manusia. Juga tidaklah sah bagi kita untuk mengetahui apapun lebih jauh dari apa yang kita baca dalam kitab suci. Tetapi kita tidak boleh dari sini menyimpulkan bahwa orang yang bertemu dengan Abraham masih hidup. Jadi jangan menganggap, oh, tidak pernah mati Melkisedeknya dari sampai sekarang dia mana? Ya jangan ngomong seperti itu, tidak ya. Seperti beberapa orang telah berpikir seperti anak-anak. Jadi menurut Calvin, kalau orang mikir seperti itu childish, itu kayak anak, pikirannya anak kecil. Karena ini harus diterapkan pada orang lain yang ia wakili, yaitu anak Allah. Dan oleh kata-kata ini sang rasul bermaksud untuk menunjukkan bahwa kewibawaan dari imamat Melkisedek haruslah kekal, sedangkan imamat dari Lewi adalah sementara. Saya potong sebentar ya, ini sebelum selesai ya. Jadi sebetulnya saudara, kalau ini saya singgung Melkisedek sendiri supaya ya selalu orang bingung ya. Dia tidak berbapak, tidak beribu, katanya hari-harinya tidak ada awalnya, juga tidak ada akhirnya, tidak punya silsilah. Jangan itu diartikan hurufiah, tidak ada orang seperti itu ya. Kalau orang itu memang tidak ada bapak, tidak ada ibu, lalu muncul dari mana? Dia bukan orang, saudara. Tidak mungkin, saudara. Apakah dia punya bapak, punya ibu? Pasti. Apakah dia pernah lahir? Pasti. Cuma tidak dicatat dalam surat Ibrani. Apakah dia pernah mati? Pasti. Tapi sengaja penulis surat Ibrani tidak mau bicarakan itu, karena dia mau dijadikan tipe dari Kristus. Kalau dia tidak kekal, tidak cocok jadi tipenya Kristus. Jadi dia bicara diam tentang Melkisedek ini, asal usulnya akhirnya tidak mau ngomong apapun. Jangan diartikan hurufiah. Ini hanya karena dia harus menjadi tipe dari Kristus, dan Kristusnya kekal. Kalau tipenya tidak kekal, tidak cocok, maka sengaja dibegitukan, didiamkan ya. Kalau Kristusnya sendiri, dia memang betul-betul kekal. Selalu tipenya, anti-tipenya lebih indah ya, lebih tinggi daripada tipenya. Kalau Melkisedek cuma dibicarakan seakan-akan dia kekal ya, tapi Kristusnya sungguh-sungguh kekal. Sekarang saya teruskan komentar dari Calvin ya. Karena ia berargumentasi demikian, orang-orang bagi siapa hukum Taurat memberikan persembahan persepuluhan adalah orang-orang yang akan mati. Kalau orang Lewi, imam-imam kuno-kuno itu kan mati semua ya. Oleh mana ditunjukkan bahwa imamatnya suatu waktu akan dihapuskan pada waktu kehidupan mereka sampai pada akhirnya. Tetapi kitab suci tidak menyebutkan kematian dari Melkisedek. Pada waktu itu menceritakan bahwa persembahan persepuluhan diberikan kepadanya. Maka otoritas dari imamatnya tidak dibatasi oleh waktu, tapi sebaliknya di sana diberikan suatu petunjuk tentang kekekalan. Dan ini ditambahkan untuk tujuan ini, supaya jangan suatu hukum yang datang belakangan, imamatnya Lewi kan belakangan dari Melkisedek ya, seperti biasanya kelihatannya mengambil otoritas dari suatu hukum yang lebih dulu. Karena kalau tidak demikian, bisa dibantah dan dikatakan bahwa hak yang dulu dimiliki oleh Melkisedek sekarang adalah kosong dan tidak mengikat, karena Allah telah memperkenalkan suatu hukum yang lain oleh Musa, dengan mana ia memindahkan hak itu kepada orang-orang Lewi. Tetapi sang rasul mengantisipasi keberatan ini dengan mengatakan bahwa persembahan persepuluhan diberikan kepada orang-orang Lewi hanya untuk suatu waktu, karena mereka tidak hidup
maksudnya tidak hidup selamanya. Tetapi bahwa Melkisedek karena ia kekal mempertahankan bahkan sampai akhir apa yang pernah sekali diberikan kepadanya oleh Allah. Saudara, apa yang Calvin katakan di atas sesuai dengan apa yang dia katakan dalam tafsirannya tentang Bilangan 18 ayat 20. Ini sudah pernah saya berikan dulu. Saya ulang di sini karena tempatnya cocok ya. Jadi dia mengatakan memang imamatnya dipindahkan. Imamatnya Melkisedek ada sebetulnya ada lebih dulu. Setelah ada imamatnya orang Lewi ini tidak berarti dibuang, karena ini kekal. Lah imamatnya Lewi tidak kekal. Waktu dia berhenti kembali ke sini lagi. Ya, lah ini sekarang kata-kata Calvin berkenaan dengan Bilangan 18 ayat 20 dan di sini dia juga menyinggung nanti Ibrani 7 ayat yang ke-12 ya. Saya bacakan kata-katanya berkenaan dengan teks ini. Allah menuntut persembahan persepuluhan dari bangsa itu untuk pemeliharaan suku Lewi. Memang pasti bahwa kebiasaan itu telah ada sejak zaman dulu di antara bapak-bapak leluhur kuno sebelum hukum Taurat. Sehingga mereka menasarkan dan mempersembahkan persembahan persepuluhan kepada Allah, seperti terlihat dari contoh atau teladan Abraham dan Yakub. Lebih lagi atau selanjutnya, Sang Rasul menyimpulkan atau berpendapat bahwa keimaman Melkisedek lebih tinggi daripada keimaman dari hukum Taurat. Karena pada waktu Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepadanya, ia juga menerima persembahan persepuluhan dari Lewi sendiri. Kejadian 14 ayat 20, Kejadian 28 ayat 22, Ibrani 7 ayat 11. Tetapi di sana ada dua alasan yang berbeda dan khusus untuk pembayaran persembahan persepuluhan ini yang Allah tentukan oleh Musa. Pertama, karena tanah atau negeri itu telah dijanjikan kepada keturunan Abraham. Orang-orang Lewi adalah pewaris-pewaris yang sah dari 1/12 bagian darinya, tetapi mereka dilewati. Dan keturunan Yusuf dibagi menjadi dua suku. Karena itu kecuali mereka telah dipelihara dengan cara lain, pembagian ini akan tidak merata atau sama. Lalu, karena mereka dipekerjakan di tempat kudus, jadi upaya mereka layak mendapat suatu pemberian upah atau gaji, juga merupakan suatu yang tak masuk akal bahwa mereka harus kehilangan hal-hal pokok dari kehidupan mereka pada waktu mereka dipisahkan untuk melaksanakan tugas-tugas keramat atau kudus dan untuk pengajaran bangsa atau umat itu. Sebagai akibatnya, dua alasan diberikan mengapa Allah menghendaki mereka menerima persembahan persepuluhan dari sisa bangsa itu, yaitu karena mereka tidak mendapat bagian di Israel dan karena mereka terlibat dalam pelayanan dari kemah suci. Keimaman atau imamatnya berubah, haknya juga pada saat yang sama dipindahkan. Dan dia pakai referensi Ibrani 7 ayat 12. Sang Rasul di sana berargumentasi bahwa apapun yang hukum Taurat telah berikan kepada imam-imam Lewi sekarang menjadi milik dari Kristus saja, karena kewibawaan dan jabatan mereka berakhir di dalam Dia. Jadi saudara, imamat Lewi tidak berlaku terus, tetapi dipindahkan ke imamat Melkisedek. Dan Melkisedek tiba dari Kristus, persepuluhannya diberikan kepada Kristus gitu ya. Itu cara Calvin menafsirkan. Sekarang kita lihat eksposisi dari Arthur Pink. Arthur Pink ini ternyata juga membuat buku tafsiran tentang surat Ibrani ya. Dan dia juga membuat tulisan tentang tithing. Saya ada kutip dari sini, ada kutip dari sana ya, tapi semua ada referensinya, nanti saudara bisa lihat sendiri. Arthur Pink berkata demikian. Jadi sekarang sederetan Arthur Pink semua. Tadi Calvin ya, sekarang Arthur Pink. Saudara lihat cara pikirnya mereka dua ini, saya kira kurang lebih sama. Cuma Arthur Pink ada tambahan-tambahan yang Calvin tidak bicarakan ya. Lebih tegas, lebih kuat di dalam argumentasi saya kira kata-kata Arthur Pink. Dan ada bagian yang saya sendiri tidak pernah menduga sampai pada saat itu, pada saat saya baca ya. Ini kata-kata dia. Di sana ada satu teks yang lain untuk dilihat, yaitu Ibrani 7 ayat 5 dan 6. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Dalam kurung, perhatikan urut-urutannya.
menerima persembahan persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia yang mempunyai janji-janji, kurung tutup. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dalam pasal yang ke-7 dari surat Ibrani, Roh Kudus melalui Rasul Paulus, seperti orang pada umumnya menganggap Paulus, ya, tapi betulnya bukan Paulus, sedang menunjukkan kesuperioran dari imamat Kristus atas orde dari imamat Lewi. Dan salah satu dari bukti-bukti tentang mana ia meneguhkan keunggulan imamat Kristus dari orde Melkisedek adalah Bapak Abraham, nenek moyang dari bangsa pilihan, mengakui kebesaran Melkisedek dengan memberikan persembahan persepuluhan kepadanya. Referensi dalam Ibrani 7 adalah apa yang dicatat dalam Kejadian 14, di mana kita mempunyai dua karakter yang bersifat sebagai tipe dibawa ke hadapan kita. Melkisedek suatu tipe dari Kristus dalam 3 cara. Pertama, dalam diri atau pribadinya menggabungkan jabatan raja dan imam. Kedua, suatu tipe dari Kristus dalam nama-namanya menggabungkan kebenaran dan damai, karena Melkisedek itu sendiri berarti damai. Dan ketiga, suatu tipe dari Kristus dalam hal ia memberikan berkat kepada Abraham dan membawa roti dan anggur, tanda peringatan dari kematiannya. Tetapi bukan hanya Melkisedek yang merupakan tipe dari Kristus di sana, tetapi Abraham juga adalah karakter yang bersifat sebagai tipe. Suatu karakter yang mewakili, dilihat di sana sebagai bapak orang-orang percaya. Dan kita mendapati ia mengakui imamat dari Melkisedek dengan memberinya 1/10 dari hasil rampasan yang Tuhan telah mampukan untuk ia dapatkan dalam mengalahkan raja-raja itu. Dan karena itu ditunjuk dalam surat Ibrani, di mana imamat dari Kristus dan berkat-berkat kita dari hubungan kita padanya dan kewajiban kita padanya diajukan atau dinyatakan. Fakta bahwa Abraham memberi persembahan persepuluhan kepada Melkisedek sebagaimana disebutkan di sana menunjukkan bahwa karena Abraham adalah bapak orang-orang percaya, maka ia meninggalkan suatu teladan bagi kita anak-anaknya untuk diikuti dalam memberikan persembahan persepuluhan pada dia tentang siapa Melkisedek adalah tipenya. Jadi Abraham juga tipe orang percaya kata dia. Dan Abraham berikan kepada Melkisedek, Melkisedek tipe dari Kristus. Abraham berikan kepada Melkisedek, kita orang percaya berikan kepada Kristus. Itu cara pikir dia, ya. Dan hal yang indah berkenaan dengan kitab suci adalah bahwa kali yang terakhir persembahan persepuluhan disebutkan dalam Alkitab, di sini dalam Ibrani 7, itu menghubungkan persembahan persepuluhan secara langsung dengan Kristus sendiri. Semua pengantar disingkirkan. Dalam perjanjian lama, persembahan persepuluhan dibawa kepada imam-imam lalu dibawa ke dalam rumah penyimpanan atau perbendaharaan. Tapi dalam referensi terakhir dalam kitab suci, persembahan persepuluhan dihubungkan secara langsung dengan Kristus, menunjukkan kepada kita bahwa kewajiban-kewajiban kita dalam persoalan itu berkenaan secara langsung dengan kepala yang agung dari gereja. Bentar ya, saya akan cek sedikit ini kata-kata dia ini, kok ada yang tadi agak aneh. Kok Melkisedek sendiri berarti damai? Iya, kok Melkisedek berarti damai? Artinya Melkisedek itu, Melki itu my king, Sedek itu righteousness ya. Jadi my king is righteousness gitu, seperti itulah. Yang bersifat, yang berarti damai itu salemnya sebetulnya. Nggak ngerti kok dia ngomong seperti ini, tapi kata-kata bahasa Inggrisnya seperti itu. Nggak ngerti lah. Nah, oke, saya lanjutkan komentar Arthur Pink ya. Dia berkata lagi demikian. Sebagai tambahan, karena dalam perbandingan imamat Kristus lebih tinggi dari imamat Harun, demikianlah kewajiban-kewajiban kita untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada dia. Imamat Harun diakui oleh Israel melalui pemberian persembahan persepuluhan mereka kepada mereka. Mereka yang pertama Israel, mereka yang kedua imamat Harun itu ya. Dalam pasal yang ke-7 dari surat Ibrani, Roh Kudus telah berargumentasi tentang kesuperioran dari imamat Kristus
yang mengikuti orde Melkisedek pada fakta atau berdasarkan fakta bahwa Melkisedek sendiri menerima persembahan persepuluhan dari Abraham. Itu adalah argumentasi yang Roh Kudus gunakan di sana untuk meneguhkan kesuperioran dari orde Melkisedek dari imamat Kristus. Ia menarik pada fakta yang dicatat dalam Kejadian 14 bahwa Melkisedek yang adalah tipe dari Kristus menerima persembahan persepuluhan dari Abraham, dan berargumentasi dari sana bahwa karena Lewi ada di dalam tubuh dari Abraham, karena itu imamat Melkisedek dari Kristus lebih besar daripada imamat Harun. Karena Abraham sendiri memberi persembahan persepuluhan kepada Melkisedek yang adalah tipe dari Kristus. Karena itu, sebanding dengan berkat-berkat dan hak-hak yang lebih besar yang kita nikmati, kita ada di bawah kewajiban-kewajiban yang lebih dalam kepada Allah. Dan sebanding dengan imamat Kristus yang lebih tinggi dari imamat Lewi, demikian juga kewajiban kita lebih besar untuk memberikan persembahan persepuluhan zaman sekarang ini daripada kewajiban di bawah mana umatnya hidup dalam zaman perjanjian lama. Jadi dia karena imamatnya orde Kristusnya ini dari Melkisedek dan itu lebih tinggi dari imamatnya Harun, maka dia membuat perbandingan. Kalau dulu saja orang Israel wajib memberikan persembahan persepuluhan, sekarang kewajiban kita itu lebih besar untuk memberikan kepada Kristus karena imamatnya itu lebih tinggi. Sekarang saya lanjutkan komentar dia selanjutnya. Kepada siapa juga Abraham memberi 1/10 dari semuanya. Ayat 2. Berkat Melkisedek kepada Abraham adalah pelaksanaan dari imamatnya. Pemberian persembahan persepuluhan oleh Abraham kepadanya adalah pengakuan tentang hal itu, mengakui imamatnya Melkisedek. Ya. Abraham baru memperoleh suatu kemenangan yang paling mengesankan atas raja-raja Kanaan. Dan sekarang dalam persembahannya, dalam pemberian persembahannya pada Melkisedek, ia mengakui bahwa adalah Allah yang telah memberinya kemenangan dan mengakui bahwa Melkisedek adalah pelayannya, pelayan Allah. Di bawah zaman Musa, kita mendapati imam-imam Lewi disokong oleh persembahan persepuluhan dari bangsa itu, Bilangan 18 ayat 24. Dengan cara yang sama, pelayan-pelayan Allah zaman sekarang harus dipelihara seperti itu. 1 Korintus 9 ayat 90. Penerimaan Melkisedek terhadap persembahan persepuluhan Abraham merupakan suatu tindakan imamat. Itu diberikan seperti kepada Allah dan diterima oleh pejabatnya dalam dunia ini. Ini muncul atau keluar dengan jelas dalam argumentasi sang Rasul setelah itu dalam ayat-ayat belakangan. Saya kira saudara, kalau dia berikan ayat referensi 1 Korintus 9 dan 10, seharusnya lebih tepat diganti dengan ayat 13 dan 14 ya. Saya baca seluruhnya ya, mulai ayat 9 sampai 14 dari 1 Korintus pasal 9. Yang ayat 13-14 memang sudah pernah saya gunakan sebagai argumentasi kan ya. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan dan pengirit harus mengirit dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Kalau Paulus tidak menggunakan hak itu karena ada hal tertentu orang Korintus ya. Tapi secara umum itu mestinya berlaku. Sekarang ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi dia menggunakan teks ini sebagai dukungan gitu ya. Sekarang komentar Arthur Pink selanjutnya. Pada saat yang sangat awal, Tuhan menyatakan bahwa suatu bagian tertentu dari penghasilan orang-orang kudus harus dikhususkan bagi dia yang adalah sang pemberi dari semua. Di sana ada periode dari 25 abad dari Adam sampai saat di mana Allah memberikan hukum Taurat kepada Israel di Sinai. Tetapi merupakan suatu kesalahan yang besar untuk menganggap bahwa umatnya pada saat itu
beradab tanpa suatu pemberian pesan tertentu dari dia tentang beberapa kewajiban mereka. Suatu pembelajaran yang teliti tentang kitab Kejadian menyatakan jejak-jejak yang jelas dari suatu wahyu primitif yang kelihatannya telah berpusat pada hal-hal ini. Satu ya, saya berikan satu, ini nomor saya berikan ya. Dia tidak berikan nomor. Persembahan dari korban-korban kepada Allah. Yang kedua adalah perayaan atau ketaatan tentang Sabat. Dan yang ketiga, pemberian persembahan persepuluhan. Sekalipun kita pada zaman ini tidak bisa menunjuk dengan jari kita pada undang-undang atau perintah yang positif dari Allah untuk yang manapun dari tiga hal itu pada zaman awal. Tetapi dari apa yang dicatat, kita dipaksa untuk menganggap bahwa hal-hal seperti itu pasti telah diberikan. Saya tidak tahu saudara bisa terima enggak. Saya tidak pernah mikirkan ini, dan waktu saya membaca ini saya kaget ya. Saya pikir dia benar ya. Apakah memang sebelum Taurat Musa tidak ada persembahan persepuluhan? Hukumnya tidak ada. Abraham dan Yakub memberi asal memberi begitu? Atau ada mereka terima wahyu, cuma tidak dicatat dalam Alkitab? Dia bilang 3 contoh pemberian persembahan korban ya, misalnya ya. Memberikan korban pada Allah itu sudah ada pada zaman Kain dan Habil. Mereka orang pertama memberikan korban, biarpun persembahannya Kain salah, pokoknya dia berikan korban. Habil benar ya. Padahal perintahnya mana? Tidak ada. Dari mana mereka tahu kalau harus berikan itu pada Tuhan? Dari mana Habil tahu? Dia bisa berikan yang benar. Kalau perintahnya tidak pernah ada. Jadi mestinya ada wahyu kepada dia. Ada pemberian perintah, cuma tidak dicatat dalam Alkitab. Itu cara Arthur Pink berargumentasi. Larangan bekerja pada hari Sabat sudah ada dalam Keluaran pasal 16. Itu waktu pertama kali hujan mana itu diberikan. Mereka diberi perintah atau larangan juga ya. 6 hari kumpulkan tiap pagi. Hari ke-6 kumpulkan 2 kali lipat. Hari ke-7 tidak boleh kumpulkan. Jadi harus istirahat gitu ya. Padahal saudara, itu Keluaran 16 sebelum hukum tentang hari Sabat diberikan. Itu baru diberikan kan Keluaran 20 ayat 8-11. Tetapi untuk larangan dalam Keluaran 16 itu ada firman Tuhan yang jelas kepada Musa ya. Dan memberikan persembahan persepuluhan dilakukan oleh Abraham dalam Kejadian 14 ayat 20 dan oleh Yakub dalam Kejadian 28 ayat 22 sebelum pertama kalinya hukum tentang persembahan persepuluhan diberikan. Hukum pertama-tama diberikan Imamat 27 ayat 30. Belum itu aja Abraham beri, Yakub beri. Persentasenya bisa sama, aneh ya. Masa mereka memberi asal-asalan tapi bisa sama? Ini kata-kata Arthur Pink selanjutnya. Tak seorang pun bisa menunjuk pada kata-kata demikianlah firman Tuhan, thus saith the Lord, gitu ya. Yang menuntut Nuh. Tidak ada firman, tidak ada. Cari Kejadian 6, 7, 8, 9, tidak ada suara firmannya ya. Yang menuntut Nuh untuk mempersembahkan suatu korban baginya. Juga kita tidak bisa menyebutkan pasal dan ayat yang memberikan suatu perintah untuk orang-orang kudus untuk memberikan persembahan persepuluhan sebelum hukum Taurat diberikan. Tetapi adalah mustahil untuk menerangkan yang manapun dari keduanya tanpa mensyaratkan suatu wahyu dari pikiran Allah tentang hal-hal itu. Fakta bahwa Abraham memang memberikan suatu persembahan persepuluhan atau 1/10 pada Melkisedek menunjukkan secara implisit bahwa ia bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dia ingat ya, memberikan itu menjadi suatu, menjadikan Melkisedeknya tipe dan sebagainya, lalu masuk dalam Ibrani 7. Memang tidak mungkin kalau itu bukan kehendak Tuhan ya. Demikian juga kata-kata Yakub dalam Kejadian 28 ayat 22 menyatakan secara tak langsung hal yang sama. Prinsip untuk mengakui kepemilikan Allah dan pengakuan atas kebaikannya belakangan dimasukkan ke dalam hukum Musa. Imamat 27 ayat 30. Akhirnya itu dicatat di sini dalam Ibrani 7 dan dalam penilaian yang rendah hati dari penulis teks yang ada di depan kita. Maaf,
Dan dalam penilaian yang rendah hati dari penulis, teks yang ada di depan kita memberikan suatu argumentasi yang tidak dapat atau tidak bisa dibantah. Jadi penulis ini maksudnya dia sendiri, argumen sendiri ya. Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, dan Abraham adalah bapak dari semua orang yang percaya. Roma pasal 4, Galatia pasal 3, saya sendiri ayatnya. Ia adalah pola dari orang percaya. Ia adalah model ideal yang sangat bagus tentang orang-orang asing dan pengembara di bumi, yang rumahnya ada di surga. Kita pengembara, kita orang asing di sini, rumah kita di sana ya. Melkisedek adalah tipe dari Kristus. Maka jika Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, sudah pasti orang Kristen harus memberi persembahan persepuluhan pada Kristus, imam besar agung kita. Saudara, dia sekarang singgung Nuh ya. Tadi sudah bicarakan 3 hal, tentang memberikan korban, tentang sabat, lalu tentang memberikan persepuluhan. Dia percaya perintahnya ada biarpun tidak dicatat. Nuh juga ya, tidak pernah ada perintahnya dicatat dalam Alkitab, saudara. Dia diperintahkan untuk berikan persembahan korban kepada Tuhan, tidak ada. Dari mana tahu-tahu dia bisa mempersembahkan korban? Tidak bisa tidak, pasti diberitahukan kepadanya oleh Tuhan, sekalipun itu tidak ditulis dalam Alkitab. Juga satu hal lagi berkenaan dengan korban yang diberikan oleh Nuh. Dari mana dia tahu binatang mana yang haram, binatang mana yang tidak haram? Itu tidak pernah diberitahukan kepadanya, dan baru muncul dalam hukum Taurat, dalam Imamat pasal 11. Tidak bisa tidak, kita harus menyimpulkan bahwa itu diberitahukan kepadanya oleh Tuhan, sekalipun itu tidak dicatat dalam Alkitab. Sekarang saya akan bacakan ya, Kejadian 7, ini ceritanya Nuh ya. Ayat 2, ayat 8, dan ayat 9. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang. Allah tidak ada penjelasan ya, mana haram, mana tidak haram ya. Cuma dia bilang, yang tidak haram harus kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Ayat 8, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah pada Nuh. Dari mana tahunya saudara? Mana haram, mana tidak haram? Allah cuma ngomong yang tidak haram ambil 7, yang haram ambil 1. Lalu Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saya kira dia punya argumentasi yang sangat kuat ya. Jadi orang memberikan korban tidak pernah ada perintahnya. Kain dan Habil beri, Nuh beri. Binatang haram tidak pernah ada penjelasannya sampai pada hukum Taurat Imamat 11. Nuh bisa tahu dari mana? Tidak mungkin kalau tidak ada firman dari Allah, biarpun itu tidak tertulis. Maka secara sama dia mengatakan dalam hukum hari Sabat juga, dan juga dari memang saya cari ya yang tentang Sabat ya. Saya bingung kapan orang ada kebaktian. Juga dapat, tapi masa orang sebelum zaman Musa tidak pernah kebaktian? Masa begitu? Saya tidak ngerti, tapi memang carinya tidak ada. Rasanya tidak mungkin mereka ada kebaktian. Nah kalau mereka kebaktian, masa mereka tidak kebaktian pada Sabat? Aneh juga, perintahnya tidak ada. Baru ada pada zaman Musa. Nah hukum persembahan persepuluhan juga. Kenapa Abraham bisa memberi, dan memberinya kok bisa pada Melkisedek yang merupakan tipe dari Kristus? Kok pada orang yang pas ya? Lalu jumlahnya pas juga, jumlahnya sama, persentasenya seperti yang Yakub berikan. Kok tidak ada perintahnya? Aneh juga betulnya. Jadi apakah tidak bisa kita mengambil kesimpulan bahwa sebagaimana pemberian korban itu tidak ada perintahnya, tapi pasti ada sebetulnya, cuma tidak ditulis, itu aja. Maka persembahan persepuluhan yang diberikan oleh Abraham, oleh Yakub juga sebetulnya ada perintahnya, cuma tidak ditulis di dalam Alkitab. Apa kita tidak bisa mengatakan demikian? Menurut saya memang itu memungkinkan, sangat memungkinkan bagi saya.
Kalau mereka tidak diberikan perintah, kok bisa memberikan persentase yang sama? Kok bisa Abraham memberikan pas kepada Melkisedek? Cari imam lain atau gimana? Kok Melkisedek yang adalah tipe dari Kristus? Rasanya sukar dipikirkan kalau itu tidak ada perintah dari Allah yang tidak tertulis dalam Alkitab. Ya. Jadi ini penjelasan Calvin dan penjelasan Arthur Pink saya simpulkan ya. Rasanya sebetulnya arahnya sama ya. Jadi imamatnya si Melkisedek ini memang kekal, yang Lewi sementara, tapi imamat Melkisedek sudah ada lebih dulu. Jadi dipindahkan sementara, kasih sementara ke Lewi berhenti, Melkisedeknya jalan lagi. Nggak bisa hilang karena itu kekal. Jadi kalau dua orang ini, mereka memang menggunakan ayat-ayat di dalam surat Ibrani sebagai suatu dasar untuk mengharuskan. Beda dengan John Owen yang sama sekali tidak menggunakan ayat-ayat dari Ibrani 7 sebagai dasar untuk menolak. Ya. Saya masih sedang kepingin mempelajari lebih jauh, tapi saya tidak yakin saya akan berikan, saya tidak tahu lah. Lihat saja wait and see. Tapi kalau misalnya ini tidak lebih jauh lagi, ya sudah, langsung kita masuk session yang ke-9 membahas argumentasi yang lain. Oke, sampai di sini pembahasannya. Kita masuk dalam acara persembahan.